Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhel Andra. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persepsi. Oke teman-teman, sebelum kita lebih mengenal tentang yang namanya persepsi, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan persepsi tersebut. Nah, jadi persepsi adalah proses pemberian makna atau pemahaman atas informasi yang diterima melalui stimulus. Persepsi juga disebut proses kognitif psikologis yang mencerminkan sikap, nilai, kepercayaan, dan pengharapan seseorang dalam memaknai objek persepsi, serta fungsi psikis yang penting bagi manusia dalam merespon berbagai aspek dan gejala di sekitarnya, dan proses awal interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari persepsi, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang dimiliki oleh persepsi. Yang pertama, proses sensasi. Ini adalah tahap awal di mana stimulus dari lingkungan diterima melalui panca indera. Misalnya suara, cahaya, tekstur, atau rasa yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, kulit, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pengamatan atau atensi. Setelah informasi diterima, individu memberikan perhatian pada rangsangan yang dianggap penting atau menarik. Nah, pada tahap ini, seleksi terjadi. Tidak semua stimulus yang diterima akan diolah lebih lanjut. Yang ketiga, interpretasi. Pada tahap ini, individu mulai menghubungkan rangsangan dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Misalnya, melihat seseorang mengenakan pakaian rapi, mungkin diinterpretasikan sebagai tanda bahwa orang tersebut serius atau berpengaruh. Nah, yang keempat yaitu organisasi. Proses ini melibatkan pengaturan stimulus secara terstruktur sehingga informasi yang diterima lebih mudah dipahami dan diingat. Misalnya, melihat sekelompok warna pada gambar yang diatur sedemikian rupa sehingga tampak seperti objek tertentu. Yang kelima adalah memori dan pengalaman. Memori dan pengalaman berperan penting dalam menentukan bagaimana individu menginterpretasikan stimulus. Pengalaman masa lalu dapat memberikan arti tertentu pada informasi yang diterima. Nah, yang keenam yaitu respon atau reaksi setelah persepsi terbentuk. Individu akan merespon atau bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Reaksi ini bisa berupa tindakan atau perbuatan sikap dan pemikiran. Nah, ternyata selain memiliki komponen-komponen, persepsi juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, faktor internal, termasuk kepribadian, pengalaman, motivasi, kebutuhan, harapan, dan suasana hati. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, termasuk intensitas, ukuran, kontras, gerakan, dan kebaruan dari stimulus yang diterima. Nah, yang ketiga yaitu budaya. Lingkungan budaya seseorang sangat mempengaruhi cara seseorang menafsirkan dunia sekitar. Budaya juga membentuk pola pikir, nilai, dan nama yang berperan dalam pembentukan persepsi. Jadi, tidak heran, persepsi merupakan perasaan yang mampu berdiri sendiri dan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, ya walaupun apa yang dilihatnya sama. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin-poin dari persepsi. Yang pertama, stimulus eksternal. Persepsi dimulai dari stimulus yang berasal dari lingkungan seperti cahaya, suara, aroma, rasa, atau sentuhan. Stimulus ini diterima oleh panca indera dan menjadi dasar informasi untuk persepsi. Yang kedua ada proses sensorik. Setiap stimulus diproses oleh indera mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Proses sensorik ini menerjemahkan stimulus eksternal menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh otak. Yang ketiga yaitu seleksi perhatian. Seleksi perhatian atau otak kita tidak dapat memperhatikan semua internal secara bersamaan. Jadi, kita secara tidak sadar memilih informasi tertentu yang dianggap penting. Proses ini
memengaruhi fokus persepsi seseorang pada hal-hal yang lebih menonjol atau relevan bagi mereka. Setelah kita membahas poin-poin dari persepsi, selanjutnya di sini kita akan membahas poin-poin persepsi. Yang pertama, organisasi informasi. Setelah seleksi, otak mengorganisasikan informasi yang diterima seperti mengenal bentuk, pola, atau asosiasi tertentu. Misalnya melihat pola 2 titik dan sebuah garis melengkung. Kita mungkin mengorganisasikannya sebagai wajah yang tersenyum. Nah, yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi tahap ini adalah proses di mana otak memberikan makna atau penilaian terhadap informasi yang diterima. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, harapan, dan kondisi emosi seseorang. Yang ketiga yaitu emosi dan motivasi. Pengaruh emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi memiliki peran besar dalam persepsi. Misalnya, orang yang sedang lapar mungkin akan lebih memperhatikan gambar makanan dibandingkan orang yang kenyang. Begitu juga seperti emosi yang bahagia atau marah bisa membuat seseorang menilai situasi secara positif dan negatif. Nah, selanjutnya ada budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan sosial membentuk secara seseorang memandang dunia. Sebuah simbol atau warna bisa bermakna berbeda di suatu budaya dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini bisa membentuk persepsi yang berbeda di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, yang selanjutnya bias dan stereotip. Bias dan stereotip seringkali persepsi terbentuk melalui bias atau stereotip tertentu. Misalnya, seseorang mungkin memiliki persepsi tertentu terhadap kelompok orang hanya berdasarkan stereotip yang berbeda yang pernah didengar. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Selanjutnya yaitu pengujian. Ekspektasi dan pengalaman pribadi, pengalaman masa lalu, dan harapan seseorang juga mempengaruhi persepsi. Ketika kita memiliki ekspektasi tertentu terhadap suatu situasi, kita cenderung mencari informasi yang mendukung ekspektasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang studi kasus persepsi konsumen. Di sini ada perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional, kebersihan dan fasilitasnya dianggap kurang memadai, dan juga harga barang dianggap lebih murah meskipun kualitas tidak selalu terjamin. Dan hubungan sosial antara penjual dan pembeli lebih personal. Nah, akan tetapi di pasar modern lebih dikenal dengan bangunan megah dan fasilitas lengkap. Harga barang cenderung lebih mahal, tetapi kualitas dianggap terjamin. Dan juga di pasar modern lebih praktis dan efisien dengan berbagai produk dalam suatu tempat. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah persepsi konsumen terhadap kedua jenis pasar sangat berbeda, dipengaruhi oleh faktor harga, kualitas, fasilitas, dan pengalaman pribadi. Pemahaman terhadap persepsi ini penting bagi pelaku bisnis untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Rekomendasi pasar tradisional, tingkat kebersihan, fasilitas, dan keamanan. Sedangkan pada pasar modern yaitu tawarkan harga kompetitif, jaga kualitas produk, dan tingkatkan layanan pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.